perjalanan yang selama-lamanya wajib pelungguh menjalani ini. Apa itu? Perjalanan kematian. Tahu dah netes, Bu? Manuk lamun netes sugul langan teluk, belah teluk niki netes kumbekna manuk niki ampun netes arem. Tahu ngarem mengarem bahasa proses ngarem niki manuk ndek disugul-sugul untuk menimbulkan hawa panas di telur itu, sehingga telur itu napiaran yang tadinya kental kuning campur putih kental, Allah Subhanahu wa taala bentuk menjadi makhluk nabi yang bisa berjalan dan yang bisa bernyawa. Ngarem. Subhanallah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kata ulama, siapa mereka yang keluar dari cangkang ini, sungguh dia itu orang yang netes. Manuk lamun netes dapat kehidupan baru. Tunas? Manuk lamun netes dapat kehidupan baru. Keluar dari telur itu dapat kehidupan baru. Itu ayam. Manusia di dalam perut ibu demen tenjen sugul dapat kehidupan baru. Mas kalian hafizani wa iyyakumullah, demi nuh netes dia keluar dari perut ibu melalui rahim perempuan. Ayo lihat berbagai macam kedemenan teliti. Kita bisa lihat 1, 2, 3. Manusia seperti itu jamaah. Manusia seperti itu. Pira netes manusia demenuah sugul dirinya dari cangkang ini. Ini cangkang ini jamaah. Jasad pelungguh niki cangkang bungkus. Jasad pelungguh niki bungkus. Lemak demenuah sugul oleh bungkus niki, hakikat pelungguh keluar dari benda yang sempit, alam yang sempit, yaitu alam dunia, menuju alam yang bebas di sana. Para nekik mati niki sempit, salah jamaah. Itu sebabnya pelungguh disuruh ngaji. Kalau kita mati itu ibarat tenetes niki jamaah. Ibarat sugul lek sopok tahu si sempit. Dunia niki sempit, Ibu. Kalau pelungguh sudah netes keluar dari bumi ini, keluar dari pergaulan bumi ini, netes diangkat oleh Israel, lalu ditaruh di satu alam namanya alam ruh, alam arwah. Oh, bebas di sana. Pas keluar kita dari bumi ini, makanya Allah umpamakan bumi ini bundar. Itu laksana telur. Bumi niki bundar, kali alam. Bumi ini bundar. Itu ibarat telur. Isinya anak ayam. Ini anak ayam ini. Demen tuah ngarep. Kita keluar dari bumi ini. Nunas, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Lamun manuk niki ngarem, keluar dari telurnya niki, apa anu telur niki? Ampas telur, buangan nggih. Ampas telur niki buang, onos anak manuk ngarem. Nunas, ampas telur niki dibuang. Nah, niki ampas telur niki. Isinya itu diangkat oleh Israel, dibantu pelungguh keluar dari yang lamun anak ayam saya bantu. Kletekna, sirip, beneng, sina kekep telurna manuk sino, sirip becak anu. Belah telur keluar ayam. Nah, ini jamaah sekalian, Israel itu bantu pelungguh. Dibantu. Ayo keluar nak. Wahai umat Nabi Muhammad, keluar. Keluar. Dari dunia ini keluar. Dia seolah le dunia ini. Ya, lu dengan berutang, lu dengan sakit nih. Di sana Bapak tidak ada sakit di sana. Tidak ada sakit di sana. Tidak ada sakit di sana. Yang ada dua. Satu kesenangan, kedua siksaan. Pilih mana? Pilih mana? Kesenangan. Nah, iya pengajian niki. Kalau pilih kesenangan, ayo kita berjab sekarang. Tim pas ruan ki atau mau demi ada segulang si Israel niki. Tim pas atau mau. Ayo mas sekalian. Di surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul tercinta Muhammad SAW, jangan kamu melebarkan pandanganmu terhadap dunia. Jangan.
Sebab dunia ini kecil. Jangan lebarkan pandanganmu kepada dunia ini. Sebab kamu wahai Muhammad dan umatmu sudah dikasih berbagai macam keistimewaan. Satu di antaranya keistimewaan, kamu akan senang waktu kamu keluar dari lapis telur ini. Ini lapis telur ini, lapis telur ini. Dah kamu ya doang, dah mendekin cuy lapis telur sini. Kena seda ini bu. Nunas, iya doang, dah memperbaiki. Ayo ngoko. Ini lapis telur. Yang harus kita perbaiki adalah isi. Apa itu? Isi. Isi ini. Deme sugul sida le arman sini le lampas teluk niki bukepak sida susah, dakuk sida susah. Pas keluar alhamdulillah bebas kita cari. Mambebe lain dah bebas. Kenapa jamaah sekalian? Kita sudah punya bekal. Bekal kita yang pertama apa jamaah sekalian? Kalau kita tipes bekal sesuai dengan perjalanan, dik bau. Dek bau. Lamun dan nipes perjalanan sebulan ojok Mekah cukup sida 20 juta. 20 juta satu orang. Lalu bergantung oleh selera belanja. Lamun gue bekal dari Mekah saya gen sadik sida darah. Kecuali ada sanak famili mengirimkan kita dana ke sana lagi. Lamun perjalanan seminggu kira-kira berapa uang kita bawa? 10 juta kalau seminggu umpamanya. Ke akhirat pira juta jauh kepeng. Ini belum ke akhirat jamaah. Awal akhirat namanya barzah. Pira tahun gantanya lili oleh alam kubur sino pira tahun tanya lili itu. Li tenau iya. Terus jauh sida dalam. Kasur. Spring bed ke lamun sirus lapon dia jauh apa dekadu tindo. Mohon maaf galang. Spring bed. Galang guling. Kasur itu alat jasadi. Alat si ini lamun si penyelilik di dalam kubur niki ibu ampas teluk sinu alde na belah-belah bela ini sin teluk na kita menuju alam ilahiyah, alam nikmat. Kita ditaruh tempat namanya alam barzakh, yaitu alam nikmat kubur. Ya tahu itu lagu tersiksa ya disiksa juga. Makanya sebelum kita masuk ke sana, apa yang kita perlu persiapkan? Satu, kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Nah ini, sampun yang jelaskan kan? Itu kalimat yang baik kita persiapkan. Kalimat yang baik itu Allah umpamakan seperti pohon kayu yang kuat akarnya, lalu menjulang ke langit sampai ke alam barzakh. Kalimat yang baik itu kita temukan ya Mas. Kalimat yang bagus itu kita temukan di alam barzakh. Alhamdulillah, sering aku istighfar lain dunia ke tahu-tahu mengajar yang si Ustaz Sedek Mancor Manis ini. Kenapa? Waktu orang diperlihatkan amal-amalannya, sungguh yang paling pelik unin dan kakak dan senyum adalah yang paling banyak amal-amalan istighfar di dalam lembaran kehidupannya. Si paling luwih kalimat-kalimat istighfar dapat itu tepat gitaan si nenek ebente jemak le hari kemudian. Si paling luwih apa? Istighfar. Ndek si paling luwih kepeng dah bu. Ada ndak ada dosa istighfar. Bangga atau tidak, melawan atau tidak kepada suami, tetap istighfar. Sudah atau tidak kita marahi istri, tetap istighfar. Terus istighfar bu. Itu orang yang paling besar tersenyumnya adalah, paling cemoh atena adalah orang yang di dalam lembaran kehidupannya besok, amalan yang paling banyak dalam lembarannya adalah amalan istighfar. Dimpes apa dan dimpes kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Lagi sekali yang ulang sedikit. Tiang ibu niki
niki berkalimat yang niki. Kalimat yang bilhal, niki kalimat ini. Cara yang berkerambi ini kalimat. Bapak Sepri ini beliau sedang berkalimat ini. Kalimat kehidupannya adalah mengadakan muzakarah ilmu dan bermajlis zikir. Ini kalimat ayahanda kita Bapak Sepri. Bisa ndak beliau undang Cilokak main di sini? Bau lagu lamun kalimatnya kalimat yang makruh. Ini kalimat yang berpahala ini. Ini kalimat hidup jamaah sekalian. Kalimat hidup ini. Nah, oleh sebab itu kalimat hidup itu adalah ada dari hal, ada juga kalimat hidup terdiri dari suara. Kalimat hidup itu suara. Ada yang tahu bersuara lemah. Paling sulit orang bersuara lemah adalah pada saat dia dituntut bersuara kasar dan kondisinya harus bersuara kasar. Ini orang paling sulit ini jamaah sekalian. Nah, sekarang timpes kalimat-kalimat yang baik. Nunas, ayo timpes kalimat-kalimat yang baik. Di sini tadi yang dengar dari Al-Mukarram mengatakan bahwa jauhnya perjalanan, safir kita jauhnya itu harus bersesuaian dengan barang yang akan kita bawa. Oke, sekarang yang kasih jamaah pelajaran 2. Ini barang jangan dibawa. Barang ini jangan ditimpes sia-sia perjalanan dah. Lalu haji, sendok timpes, sendok cangkel malik. Jadi apa nih gue? Lelahku jauh sih dari sendok kena fungsi dong di Monteteh di Arafah. Sendok jauh. Padahal di bagasi, di lembaran haji itu ada barang-barang yang wajib dibawa di dalam koper. Ada itu, perempuan ini dibawa, pakaian sudah ada yang dibawa. Enggak dia asin ombet aja jauh lalu haji. Ya Allah, ada hal-hal ini. Nah, ini barang jangan timpes, Bu. Ini barang jangan timpes, masalah pelungguh niki. Kalau pelungguh bawa barang ini udah sampai detektor tanah Au, pelungguh disuruh balik. Sampai detektor tanah Au mau masuk ruang tunggu, pelungguh disuruh balik. Apa itu jamaah sekalian? Terasi waduh jauh lalu haji. Ini orang pergi haji, pergi safir di tahunan jauh. Nah, pelungguh niki akan musafir sekarang. Akan musafir, perlu apa yang kita wajib bawa, apa yang kita jangan bawa. Itu perlunya guru rohani itu. Guru rohani itu menjelaskan apa yang harus dibawa oleh rohani ini. Waktu diangkat oleh Israil itu, apa yang harus kita bawa. Sudah dijelaskan. Nah, sekarang yang harus tidak bawa adalah masalu kalimatan khabisatan. Kalimat-kalimat yang khabisah. Perumpamaan kalimat yang khabisah. Kasyajaratin khabisatin. Seperti pohon yang jelek juga. Ini jangan dibawa ini pohon yang jelek ini. Apa itu? Ijtusat. Apanya yang dicabut? Dicabut. Apanya yang dicabut? Akarnya. Dari mana dicabut akarnya? Kata Al-Quran, fil ard wa ma laha min qarar. Dia tidak ada kekuatan di sana. Perumpamaan ini jamaah, Allah memberikan perumpamaan, perkataan. Masalu kalimatan khabisatan kasyajaratin khabisatin. Perumpamaan kalimat yang jelek itu jamaah seperti pohon yang jelek. Bagaimana pohon yang jelek itu? Adalah pohon yang satu dicabut akarnya dari bumi. Setelah tercabut akarnya dari bumi, tidak ada dia bisa ditanam lagi, tidak ada kekuatan dia. Sebelum yang matur lebih jauh jamaah, kalimat yang baik itu sananya begini. Kalimat yang tidak baik itu lamun dinara fungsi dede sugulang kalimat baik. Ini cerita ini arak sopo dengan berperjalanan di
di mobil ini. Momot dengan dia muda umpamana Daniel Mukarram niki kita tunjukkan seperti itulah. Dia ada sebelah bangku sebelah kanan, agak muda. Yang di depannya niki agak tua. Terus yang tua ini nanya, jam berapa nak? Tetapi suaranya bingseng, bingseng. Yang ditanya anak muda ini, dia menjawab, langsung keles betek kelambi. Ustaz, tuan guru ini kasuan karena ini ketuan si dengan toa, tak betek lalu pemenit. Akhir setelah sampai tujuan, orang tua ini turun, yang nanya jam itu turun. Lalu ditegur ini anak muda ini, anak muda, kamu itu muda. Yang menanya kamu itu adalah orang tua. Kenapa kamu ditanya jam berapa kok kamu begini? Menionin anu karena kamu jadi mohon maaf, hanya begini supaya ternyata bingseng. Mohon maaf Bapak Tuan Guru, lamun ka jawab nane kadu suara tersinggung karena suaranya pada di suara aku bingseng. Itu sebabnya Pak Tuan Guru hanya menghini. Ternyata anak muda ini adalah majelis zikir Hisnul Manik yang sudah mempelajari tata krama bergaul. Bingsengnya karena sama bingseng, nah lamu ka jawab kadu suara marak suara asli, samparan aku tiro olok laut, padahal suara kakeda suara bingseng. Iya, ampun kemameni karena nah ini jamaah sekalian, lamun lakar tersinggung dengan Bu Dedek berjawab. Ilmu ini jamaah sekalian, Nunas, ilmu kita. Nah ini etika jamaah sekalian, ada orang yang pada bingseng nggak mau dia jawab, jam pira kita tanya, kembali apa mau dia jawab dengan teman, mohon maaf jawab samparan aku samparan aku singgung laut padahal aku enak bingseng. Ini paham kan? Samparan aku enak bingseng, samparan aku tiro laut, ya cukup begini saja, itu lebih aman. Subhanallah, ini orang tahu tata krama. Nah, ini juga kalimat yang baik. Toh juga jamaah, belum nanti akan apa namanya? Akan dimintai pertanggungjawab di alam akhirat. Berkalimatlah dengan kalimat yang baik. Selanjutnya, kalimat yang baik itu apa? Ini kalimat-kalimat riyadhah, tolong memiliki kalimat yang baik ini. Ya. Arak si jamaah yang niki malas riyadhah. Kenapa malas? Endik tugas saja ke malas biar aku. Ini kalimat yang baik. Walaupun abot Bu tetap dapat syafaat pelunggu. Amin. Terus itu kalimat pelunggu yang kurang baik ini jangan bawa dendek timpes Ibu. Dendek timpes. Bersederhanalah kita dalam berkalimat. Lamun lakar boros suara jadi dendek suguna. Rapi. Hati-hati. Kalau suara kita alakar pecah turun masyarakat, diam. Ada sebuah ungkapan yang istimewa jemaah. Ungkapan itu begini. Ada satu permasalahan, ada satu benda, satu keadaan, di mana keadaan ini jangan pernah ibu bapak bangunkan keadaan ini. Kalau ibu bapak bangunkan keadaan ini, hangus masyarakat, hangus bumi. Apa itu? Fitnah. Namun bahasa makin hoak. Kuburkan fitnah ini di mulut manusia. Jangan bangunkan fitnah. Fitnah ini ada. Di mana dia tidur? Di mulut manusia. Di mulut kita, tempat tidurnya fitnah ini. Tolong jamaah yang tercinta, jangan sekali-kali bangunkan fitnah ini. Jangan bangunkan. Di mana dia tidur? Di mulut manusia.
di mulut manusia tempatnya tidur fitnah ini. Kalau ibu bapak bangunkan perkara yang tidur ini, udah habis masyarakat, habis organisasi, habis kita berbangsa, habis kita bermasyarakat. Lamun dia peturus fitnah niki, ndak usah peturus. Unas bagaimana kita jangan peturus, jangan mengada-ngada. Lamun bikin pecah keluarga, semeton jari ke didik waktu bersuara, belet araan. Ada juga suara-suara yang tidak harus ditahu oleh istri. Kita selaku suami pendam itu. Dendek sugula. Karena kalau kita keluarkan, istri kita nanti tersinggung. Nah ini kalimat-kalimat yang baik itu jangan bawa berangkat, lepas dia. Terus setelah Allah jelaskan kalimatan thayyibatan dan kalimatan khabisatan, Allah katakan begini, yusabbitullahu bil qaulis sabit, yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya. Ya Allah, Allah tetapkan perkataan orang-orang beriman. Yusabbitullahu allazina amanu, Allah kukuhkan, Allah memperkuat lagi perkataan orang-orang beriman. Apanya yang dikuatkan, Bu? Sayyid Qutb berkata dalam tafsirnya, mengatakan bahwa yang dikuatkan oleh Allah adalah iman. Iman yang dikuatkan oleh Allah. Di mana Allah kuatkan iman itu? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kehidupan dunia ini dikuatkan, di akhirat juga dikuatkan. Kalimat yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah itu adalah untuk orang pertama, orang yang timpes, apa bahasa peraya none? Jak timpes, jak apik, kalimat yang baik. Allah perkuat di sana nanti. Kalau pelungguh meniki format diri dengan kalimat-kalimat yang baik, Allah kuatkan kalimat itu. Allah kuatkan kalimat itu. Bagaimana model Allah kuatkan? Perhatikan modelnya. Lamun terdeman dengar, lamun sering terdengar pengajian, sering terdengar kalimat-kalimat yang baik, ngone-ngone lama-kelamaan kita demen. Allah kuatkan itu. Kenapa kita demen? Allah kuatkan. Lamun zikir wirid, zikir terus, wirid terus, Allah Subhanahu wa taala lama-lama memperkuat zikir wirid ini di dalam hati. Mohon maaf ya, ini bukan cerita yang apa? Somse kan. Tahu dalam somse? Sombong sekali itu bukan. Ini tahadus bi nikmatillah. Itu surat Ad-Duha mengatakan, "Fa bi ni'mati rabbika fahadis." Kita disuruh bercerita tentang nikmat. Dan tempat yang cerita niki mohon maaf jamaah sendiri. Tadi di mobil dia nangis tanpa sebab. Ya, kok bikin nangis ini? Apa sebab kenangis? Kepeng ada, minyak mobil full, aklalu ngaji. Apa ketangis? Apa ketangis? Jamaah saya banyak, madrasah jalan, sehat walafiat. Apa yang tangis? Apa yang saya tangis? Sudah ada. Terus yang sebulan HP, punya HP beli-beli dalam mobil, tidak cukup, yang radio jaga yang pulkan, tetap nangis. Ini apa ini terjadi? Ya. Ternyata jamaah sekalian, rahimani wa iyyakumullah, itu situasi kerohanian orang itu tidak bisa diganggu oleh agama, oleh dunia, tidak bisa mengganggu. Kenapa? Yusabbitullahu bil qaulis sabit. Allah perkuat suasana kerohanian manusia. Bagaimana cara Allah memperkuat? Subhanallah. Bisa tidak nangis tanpa sebab? Ternyata yang kita tangisi adalah lama yang menyebabkan kita nangis adalah Rasulullah. Dahulu kita nangis baru mengingat ternyata yang membuat kita nangis adalah Nabi ini. Ini Nabi. Subhanallah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Dia niki dengan Daniel Mukarram, ini pinjaman, ini kursi pinjaman. Status yang niki minjem dari mana? Minjem dari Nabi. Yang dakwah pertama kali itu Nabi. Yang membuat kita bisa berkalimat dengan kalimat yang baik itu Nabi. Ini kita pinjam, semua ini barang pinjaman jamaah.
Itu bedanya situasi kondisi alam zahir dengan situasi kondisi alam ruhani. Lamun situasi kondisi alam zahir, ampok tenangis dulu. Kemudian ampok tenangis dulu, dipukul, dihina, dicerca, nunas. Kalau alam rohani tidak, Bu. Kalau alam rohani itu dahulu tangis dahulu, baru itu ada keluar informasi, ada apa ini? Sampai kita cari ini ada apa, kita menangis. Ternyata yang kita tangisi adalah rohani kita melanglang buana, terus dibawa oleh bacaan-bacaan itu langsung menyentuh alam rohani, kenal bahwa ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu pelungguh mengatakan alaika sallallahu wasallam alaika, itulah kalau bahasa Arab itu ka itu ka mukhatab, ka orang yang kita lawan bicara, orangnya ada di depan. Sallallahu wasallam berarti di mobil ini ada orang di depan tiang ini. Siapa mereka? Siapa dia? Ya sallallahu wasallam, ya Rasul, engkau berada di depan kita. Yang selalu menjawab kalimat salamu alaika, salamu alaika ada. Ya Allah, itu kan kayaknya rohani kita tembus ke sana sehingga kita nangis. Pernah jamaah nangis? Goyang, nangis, lelah, jara, iya. Coba seriuslah jamaah sekalian. Kalau serius engkau jalani tugas ini, jamaah akan menemukan perkara yang amat sangat istimewa. Sangat istimewa. Doa engkau didoa oleh orang yang paling belum dia berdoa sudah diterima doanya. Belum dia dapat kesulitan, sudah Allah keluarkan kesulitannya. Itu yang akan mendoakan kita. Ya Allah. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lanjutkan, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala menegakkan, mengukuhkan kalimat-kalimat hidupmu di dunia dan di akhirat. Untuk siapa ini? Orang yang memiliki kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Kalau kita baik, Allah perbaiki. Kalau kita baik, Allah perbaiki. Kalau kita jahat, lihat ayatnya jamaah sekalian. Wa yudillullahu lizzalimin. Al-ayat. Wa yudillullahu zalimin. Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan mereka yang zalim. Pendek jawaban Allah. Allah yang akan menyesatkan mereka orang yang zalim. Kalau jawaban Allah kepada orang yang berkata baik, apa kata Allah? Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Kepiro jawaban di sisi Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan kebaikanmu. Allah kukuhkan kebaikan kita. Kalau kita baik, semakin baik. Kalau kita baik, jamaah semakin baik. Kalau kita berilmu, semakin alim. Mohon maaf jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kalau kita memiliki cahaya, akan semakin bercahaya. Yakin ini. Yakin saja. Ada orang dapat cahaya 10. Istiqomah engkau dalam cahaya itu, Allah anugerahi lagi cahaya 20. Kalau engkau berilmu 10, amalkan ilmumu, Allah akan kasih 200 ilmu. Jangan diam. Jangan diam. Amalkan dan terus menerus di tempat itu yusabbitullah. Allah akan kukuhkan. Perkuat prinsip, perkuat ide, perkuat kalimat, perkuat kita dikuatkan oleh Allah. Kita dikuatkan oleh Allah, jangan takut. Kita dikuatkan oleh Allah. Ini janji Allah. Yusabbitullahu allazina amanu. Siapa yang Allah kuatkan? Amanu. Apa yang Allah kuatkan? Iman kita. Nah ini jamaah sekalian. Ayo. Makanya yang yakin di majelis ini, lama kompak, utuh, setia, kita kuat jamaah. Kita lanjut jamaah sekalian. Wa yudillullahu zalimin. Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan. Bukan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peluang dia sesat, bukan. Allah sendiri sesatkan orang ini. Kalau Allah sesat, ya Allah, kita analisa ayat ini jamaah ngeri ini. Allah sesatkan.
Allah sesatkan. Sama dengan pelungguh makin. Lamun besok kelambi, ampun dijeluk kering. Beda ndak cepat keringnya, pijat dulu, terus jeluk. Biar kena cahaya matahari itu udah kering dia. Kenapa? Dipijat. Itu Allah sesatkan. Dia demen sesat, kalau udah sesat kita. Ya Allah. Wa yudillullahu lizzalimin. Allah sesatkan orang zalim. Siapa? Ayat ini untuk siapa? Untuk orang yang memiliki kalimatan khabithatan. Kalimat yang tidak baik. Baru dia berkalimat tidak baik udah sesat dia. Udah sesat. Wa yaf'alu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berkehendak semau-maunya. Semele-mele nenek berkehendak. Allah berkehendak semau dia, Allah itu. Tidak ada intervensi. Tetapi sunnatullah, undang-undangnya sudah ada. Yang berkata jahat, yudillullahu lizzalimin. Yang berkata baik, yusabbitullahu bil qaulis sabit fil hayat. Betul tuh, dengar kalimatnya, jamaah. Lebih hebat ulama si betalkin itu, hebat ulama yang mengarang talqin itu hebat. Apa katanya di talqin itu? Yusabbitullahu kullazina amanu. Allah menetapkan kalimat iman kepada orang-orang yang beriman. Maka orang yang mati ini jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah tetapkan. Apanya Allah tetapkan dan kuatkan? Imannya di alam barzah. Amin. Mudah-mudahan. Makanya jamaah, sebelum pelungguh meniki ditetapkan, ditalkin oleh tuan guru, oleh ustaz, tetapkan diri dulu. Kuat kokohkan diri, itu kalimat kita. Ini kita termasuk saat-saat orang yang mengokohkan kalimat ini. Kita kokohkan kalimat kita ini. Pertemuan-pertemuan seperti ini adalah pertemuan tempat kita mengokohkan kalimat kita, menguatkan kalimat kita. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang tidak hadir, yang jarang hadir, maupun yang kurang dapat informasi tentang majelis pelungguh, tidak kuat, labil. Dia lambat akan labil. Kalau kita seperti ini kokoh. Yang makanya pagi itu untuk jamaah, zuhur jamaah doang. Lama-lama yang kuat. Ya. Makanya kalau untuk jamaah yang tidak takut. Kalau ini untuk jamaah yang tidak takut apapun. Karena kita tahu ini adalah yusabbitullahu bil qaulis sabit. Yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit. Kalau untuk jamaah kita jangan takut jamaah sekalian. Karena kita kuat. Apa yang membuat kita kuat? Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Bikun fayakun.